Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait imunisasi pada anak. Sejak tahun 1990, imunisasi telah menjadi alasan utama penurunan kematian anak secara substansial. Namun, terlepas dari kemajuan ini, 1,5 juta anak masih meninggal karena penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin setiap tahunnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, semua negara di dunia sampai sekarang melakukan imunisasi rutin bayi dan anaknya. Karena adanya bukti yang tidak terbantahkan bahwa imunisasi mencegah wabah, sakit berat, cacat, dan kematian. Manfaat imunisasi telah dibuktikan oleh kajian ilmiah berbagai profesi dan dipublikasikan secara resmi baik nasional maupun internasional. Menurut Kemenkes RI, imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit secara aktif, sehingga jika suatu saat nanti terpapar oleh suatu penyakit, seseorang tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja. Imunisasi bisa kita lakukan di tempat-tempat seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bersalin, dan tempat bidan atau dokter praktek. Adapun imunisasi wajib pada anak di Indonesia yang mesti kita ketahui. Pertama, imunisasi hepatitis B. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah virus hepatitis B menyerang dan merusak hati yang bila berlanjut sampai dewasa dapat menjadi kanker hati. Yang kedua, imunisasi polio. Imunisasi ini mencegah serangan virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan otot-otot tubuh atau biasa kita kenal dengan lumpuh layu. Ketiga, imunisasi BCG. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah serangan bakteri TB atau tuberkulosis. Bakteri ini sendiri dapat menyerang daerah paru-paru, kelenjar, tulang, hingga ke daerah otak yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan. Keempat, imunisasi DPT. Imunisasi DPT sendiri bertujuan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Pertama ada penyakit difteri. Penyakit difteri sendiri itu dapat menyebabkan pembengkakan dan sumbatan pada saluran nafas, serta dapat mengeluarkan racun yang menyebabkan kelumpuhan pada otot jantung. Yang kedua, ada penyakit pertusis. Penyakit pertusis berat sendiri dapat menyebabkan infeksi saluran nafas berat atau pneumonia. Yang terakhir ada penyakit tetanus. Kuman tetanus sendiri dapat mengeluarkan racun yang menyerang saraf otot tubuh, sehingga otot tubuh sendiri tidak dapat bergerak, kaku, dan tidak dapat bernafas. 5. Imunisasi campak. Imunisasi campak sendiri mencegah penyakit campak, di mana penyakit campak berat sendiri dapat menyebabkan penyakit radang paru berat atau pneumonia, diare, atau menyerang otak. Jadwal imunisasi. Anak yang lahir diberikan imunisasi hepatitis B0 24 jam setelah lahir. Umur 1 bulan, anak diberikan imunisasi polio 0 dan BCG. Umur 2 bulan, anak diberikan imunisasi polio 1 dan pentabio yang berisikan DPT, HB, dan HIV. Umur 3 bulan, anak diberikan imunisasi polio 2, pentabio yang berisikan DPT, HB, dan HIV. Umur 4 bulan, anak diberikan imunisasi polio 3 dan pentabio yang berisikan DPT, HB, dan HIV. Umur 9 bulan, anak diberikan imunisasi campak. Imunisasi lanjutan untuk anak. Usia 18 bulan, anak diberikan imunisasi pentabio yang berisi DPT, HB, dan HIV. Usia 24 bulan, anak diberikan imunisasi campak yang kedua. Kelas 1 SD, anak diberikan imunisasi DT dan MR. Kelas 2 SD, anak diberikan imunisasi TD. Dan kelas 3 SD, anak diberikan imunisasi TD. Jika setelah imunisasi anak Anda mengalami keadaan seperti ini,
Anda tidak perlu khawatir. Keadaan tersebut merupakan salah satu bagian dari KIPI atau biasa kita sebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada umumnya, gejala tersebut akan sembuh dengan sendirinya. Yang berikutnya, jika setelah pemberian imunisasi anak Anda demam, segera berikan kompres air hangat dan jangan lupa sediakan juga obat penurun panas di rumah Anda. Namun, jika anak Anda demamnya sudah melewati dari 3 hari, segera bawa ke pusat layanan kesehatan terdekat. Demikian penyampaian kami mengenai beberapa hal tentang imunisasi pada anak. Untuk orang tua yang memiliki anak-anak, jangan lupa membawa anaknya untuk imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perhatikan kesehatan anak dengan memperhatikan imunisasi. Dan share video ini. Wassalamualaikum.